Jadi saya akan menjelaskan yang nomor 1. Ditanya air yang diuapkan oleh evaporator dan kristalisator. Dalam proses kristalisator, di situ ada P3. Diketahui P3 sama dengan 40% gula. 40% gula itu sama dengan 0,40, dan diketahui juga gula sama dengan 1 ton per hari. Jadi 0,40 P3 sama dengan 1. P3 sama dengan 1 dibagi 0,40. P3 sama dengan 2,5 ton per hari. Dan kita akan mencari air dalam P3. Karena airnya belum diketahui dalam P3 nya, jadi kita dapat mencarinya dari 100% dibagi 40%, jadi sama dengan 60%. Jadi 60% itu sama dengan 0,60. Jadi A sama dengan 0,60 dikali 2,5 sama dengan 1,5 ton per hari. Lanjut kita mencari evaporator gula di P2 dan P3. Diketahui situ 0,15 di P2 sama dengan 0,40 P3. 0,15 P2 sama dengan 0,40 dikali P3 nya kan ada diketahui 25, langsung aja dikali 0,40 dikali 2,5 sama dengan 1. Jadi 0,15 P2 sama dengan 1. P2 sama dengan 1 dibagi 0,15 sama dengan 6,667 per hari. Lanjut kita akan mencari air yang masuk ke evaporator. Air sama dengan 0,85 itu dari air yang berada di P2. Jadi 0,85 dikali P2 yang udah diketahui 6,667. Jadi langsung aja dikaliin 0,85 dikali 6,667 sama dengan 5,667 ton per hari. Lanjut kita akan mencari total air yang diuapkan. Jadi sama dengan air yang di P2 tadi kan 5,667 dikali air yang di P3. Jadi 5,667 dikali 1,5. Jadi sama dengan 4,1667 ton per hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan fraksi berat komponen-komponen dalam es. Pada tahap penjaringan, dilakukan neraca massa gula untuk menentukan laju aliran nira mentah atau P1 yang masuk. Neraca massa gula di penjaringan 0,13 P1 sama dengan 0,15 P2. Kenapa 0,13? Karena terdapat 13% gula. Dan kenapa juga 0,15? Itu karena 15% gula. Lanjut, 0,13 P1 sama dengan 0,15 hasil dari P2 tadi 6,667. Lalu 0,13 P1 sama dengan hasil kali dari 0,15 dan 6,667 adalah 1. Maka P1 sama dengan 1 per 0,13 sama dengan 7,6923 ton per hari. Nira mentah ini mengandung 14% padatan, atau didapatkan hasil P1 sama dengan, karena tadi 14%, maka 0,14 dikali 7,6923 menghasilkan hasil 1,0769 ton padatan total. Lalu padatan ini sebagian besar terbawa ke ampas tebu atau es. Diasumsikan bahwa ampas mengandung 95% padatan dan 5% air, karena 95% itu 0,95 S sama dengan 1,0769. Maka S sama dengan 1,0769 dibagi 0,95. Maka laju ampas tebu jadi hasilnya adalah 1,1336 ton per hari. Jadi fraksi berat komponen dalam es adalah 95% padatan dan 5% air. Halo semuanya, kenalin aku Satya Triadi dengan unit 058. Di sini aku akan ngejelasin bagian yang C, yaitu laju bagase yang dihasilkan. Ketahui dari diagram yang pertama itu bahan masuk atau F tebu, ada 20% gula, 25% air, dan 55% padatan. Kemudian yang kedua yaitu ada produk penggilingan, di mana ada dua aliran. Yang pertama yaitu ada P1
kemudian ada air 25% dikali 100 sama dengan 25 kg, kemudian ada padatan 55% dikali 100 sama dengan 55 kg. Jadi total semuanya yaitu adalah 100 kg. Kemudian untuk langkah kedua yaitu komposisi dan neraca massa pada penggilingan. Misalkan kita akan misalkan yaitu laju aliran ke 1 sama dengan X kilogram, kemudian laju aliran B atau bagase sama dengan Y kilogram. Maka berlaku X plus Y sama dengan 100. Kemudian kita lanjut ke langkah 3 yaitu neraca padatan, di mana padatan dalam tebu itu sama dengan 55 kg dan padatan di P1 yaitu sama dengan 14% dari X yaitu jadi 0,14 X. Kemudian padatan di B sama dengan 80% dari Y maka menjadi 0,8 Y. Maka neraca padatannya yaitu 0,14 X ditambah 0,8 Y yaitu sama dengan 55. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat yaitu selesaikan persamaannya. Dari neraca total sama dengan X sama dengan 100 dikurangi, substitusikan neraca padatan 0,14 dalam kurung 100 min Y plus 0,8 Y sama dengan 55. 14 dikurang 0,14 Y ditambah 0,8 Y sama dengan 55. Kemudian 0,66 Y sama dengan 41. Y sama dengan 62,12. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah 5. Laju bagase atau B sama dengan 62,12 kg per 100 kg tebu. Kemudian ada laju hasil cair dalam kurung P1 sama dengan 100 dikurang 62,12 sama dengan 37,88 kg. Jadi hasil akhir dari laju bagase yang dihasilkan adalah 62,12% dari laju tebu yang digiling atau 62,12 kg bagase untuk setiap 100 kg tebu. Berikut penjelasan dari saya untuk bagian yang C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Decinta dan 7505. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang nomor D. Yang pertama kita cari padatan bagasenya yaitu 2,75 dan padatan masuk dikurang 1,0769, kemudian dikurang didapatkan hasil 1,6731. Kemudian bagase 80 padatan didapatkan dari penggilingan, kemudian 0,80 bagase sama dengan 1,6731 dari hasil padatan bagase. Kemudian bagase sama dengan 1,6731 dibagi 0,8, hasilnya 2,0914 ton per hari. Kesimpulan yang pertama, F itu sama dengan 5,0 ton per hari, jadi hasil akhirnya 2,0941.